Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan anggota Niputu Herlina, saya sendiri, dan Nikadek Dwi Prajna Dewi, Niputu Dina Permatasari, Leputu Widya Indrayani, dan Putu Indah Sutaryani akan membawakan video presentasi tentang materi biaya overhead pabrik. Lanjut. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi bisnis tersebut. Adapun beberapa pengertian dari biaya overhead pabrik, anggaran biaya overhead pabrik menurut Rudianto adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang direncanakan akan dibayarkan dalam suatu periode tertentu. Dan yang selanjutnya, menurut Munandar, menjelaskan bahwa anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya pabrik tidak langsung dan waktu biaya pabrik tidak langsung tersebut dibebankan. Slide berikutnya. Untuk biaya overhead pabrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Di mana biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan produksi. Adapun yang termasuk dalam biaya overhead pabrik antara lain biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik, biaya listrik dan air untuk pabrik, biaya asuransi pabrik, serta semua biaya departemen pembantu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang manfaat anggaran dari biaya overhead pabrik dan juga faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu manfaat anggaran BOP. Nah, anggaran biaya overhead pabrik diperlukan karena memiliki beberapa manfaat. Manfaat utama dari penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah untuk mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih efisien. Nah, selain itu, adapun manfaat penyusunan anggaran BOP adalah yang pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, dapat menentukan harga pokok. Yang ketiga, yaitu mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik, yaitu sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Dan yang terakhir, yaitu adalah sebagai alat pengawasan BOP. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Dalam membuat anggaran biaya overhead pabrik yang baik, perlu diperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu, yaitu agar anggaran biaya overhead pabrik ini tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Untuk itu, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu menurut Rahayu dan Rahman, yaitu tahun 2013 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, yaitu terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, yaitu berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan penolong, pemakaian listrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Yang keempat, yaitu ada metode penyusutan, yaitu khususnya terhadap aktiva tetap. Yang terakhir, yaitu metode alokasi biaya yang akan dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Nah, maka dari itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran produksi, standar pembebanan, biaya yang ditetapkan oleh perusahaan, sistem pembayaran upah,
metode penyusutan, dan juga metode alokasi biaya. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan, waktu dan tempat saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf jika saya off-cam karena terkendala sinyal. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Contoh soal yang kami ambil itu adalah PT Kebaya Bali adalah produsen kebaya brokat yang kami singkat KB, kebaya sifon KS, dan kebaya lonceng KL. Untuk tahun anggaran 2015, perusahaan merencanakan memproduksi 1.000 unit KB, 13.000 unit KS, dan 15.000 unit KL dalam setahun. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap satu unit KB dapat diselesaikan selama 2 jam kerja. Setiap satu unit KS dibutuhkan 3 jam kerja, dan setiap satu unit KL membutuhkan 4 jam kerja. Setiap tukang jahit dibayar sebesar Rp4.000 per jam kerja langsung. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik dianggarkan dengan tarif sebesar Rp1.200 per jam kerja langsung. Dari total volume produksi yang direncanakan untuk 1 tahun tersebut, dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember, masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume produksi tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, buatlah A. Anggaran biaya tenaga kerja bulanan untuk tahun 2015 dan B. Anggaran biaya overhead bulanan untuk tahun 2015. Slide selanjutnya. Di sini, langkah pertama yang kita cari adalah untuk menghitung total jam kerja masing-masing produk, di mana produk terdiri dari 3 produk, yaitu KB, KS, dan KL, dengan masing-masing volume produksi KB yaitu 10.000, KS 13.000, KL 15.000, dengan jam kerja masing-masing per unit adalah KB 2 jam, KS 3 jam, dan KL 4 jam. Untuk mencari total jam kerja, kita mengalihkan volume produksi dengan jam produksi per unit, yaitu didapat KB, total jam kerja adalah 2.000, KS 39.000, dan KL 60.000, sehingga total jam kerja keseluruhan produk adalah 119.000. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan membawakan materi mengenai ilustrasi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, yang pertama diminta itu yaitu anggaran biaya tenaga kerja bulanan untuk tahun 2015. Untuk anggarannya sudah dapat kita lihat di slide. Nah, untuk bulan Januari, karena dialokasikan sebesar 10% dari total unit produksi, jam kerja langsung yang diperlukan untuk produksi 10.000 unit KB pada bulan Januari adalah 10% dari total jam kerja yang diperlukan, yaitu sebanyak 2.000 jam kerja langsung, di mana 10% dikalikan dengan 20.000, yaitu merupakan total jam kerja langsung pada unit KB. Begitu pula dengan KS dan KL digunakan metode yang sama. Dari perhitungan yang sama akan menghasilkan 3.900 jam kerja langsung untuk KS dan 6.000 jam kerja langsung untuk KL pada bulan Januari. Sehingga pada bulan Januari diperlukan jam kerja langsung sebanyak 11.900 jam kerja langsung untuk memproduksi seluruh produk pada bulan Januari. Dengan tarif sebesar 4.000 per jam kerja langsung, maka untuk bulan Januari akan memerlukan biaya tenaga kerja langsung sebesar 47.600.000. Metode yang sama digunakan pula untuk merencanakan biaya tenaga kerja langsung pada bulan-bulan berikutnya. Nah, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead bulanan untuk tahun 2015. Pada PT Kebaya Bali, anggaran biaya overhead bulanan tahun 2015 dapat dilihat pada slide. Untuk jam kerja total, KB untuk
jam kerja total KB pada bulan Januari yaitu 2.000, KS 3.900, KL 6.000, maka total jam kerja untuk bulan Januari yaitu 11.900 dengan tarif 1.200. Nah, untuk mencari biaya overhead dicari dengan cara mengalihkan jumlah jam kerja total bulanan dengan tarif overhead per jam kerja langsung. Maka biaya overhead pada bulan Januari tersebut adalah 11.900 dikali dengan 1.200 yang menghasilkan 14.280.000. Nah, untuk bulan Februari dan sampai Desember menggunakan metode yang sama untuk menentukan biaya overhead pada bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya, next. Nah, dari materi yang telah dijelaskan, maka dapat saya simpulkan bahwa biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Anggaran biaya overhead pabrik merencanakan biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang. Anggaran biaya overhead pabrik digunakan untuk dapat mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik lebih efisien, menentukan harga pokok, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik itu sendiri sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan sebagai alat pengawasan BOP. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran produksi, standar pembebanan biaya yang ditetapkan oleh perusahaan, sistem pembayaran upah, metode penyusutan, dan metode alokasi biaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan waktu dan tempat kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Sekian, saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.